Coba bayangin deh, sebuah bank yang lahir bukan buat cari untung, tapi justru buat melawan lintah darat. Nah, itulah awal dari kisah Bank Rakyat Indonesia. Ini adalah sebuah perjalanan luar biasa selama 125 tahun. Dari sebuah kantor kecil di Purwokerto sampai jadi raksasa keuangan yang kita kenal sekarang. Bisa dibilang ini cerminan dari perjuangan Indonesia itu sendiri. Jadi pertanyaannya kan gini, gimana caranya sebuah bank kecil dari zaman kolonial bisa selamat melewati perang, krisis ekonomi, sampai revolusi digital? Jawabannya itu ada di ketangguhan, inovasi, dan satu misi yang nggak pernah goyah. Yuk kita bedah bareng-bareng rahasianya. Oke, cerita ini kita mulai dari akhir abad ke-19, di zaman Hindia Belanda. Untuk ngerti kenapa BRI lahir, kita harus paham dulu musuh yang dihadapinya. Sebuah sistem yang bikin kaum pribumi terjebak dalam kemiskinan. Nah, ini dia nih penjahat utama dalam cerita kita. Di bawah sistem kolonial, akses ke modal yang resmi itu hampir mustahil buat rakyat kecil. Jadi pilihan mereka cuma satu, rentenir. Dan ini menjebak mereka dalam lingkaran utang yang nggak ada habisnya. Sebuah realitas ekonomi yang, ya, brutal banget. Di tengah situasi yang kelihatannya buntu ini, muncullah seorang pahlawan. Namanya Raden Bey Arya Wirjatmadja, seorang priai Jawa. Beliau punya visi yang sederhana, tapi waktu itu radikal banget. Mendirikan lembaga keuangan, bukan untuk keuntungan kolonial, tapi untuk menolong sesama. Nama resminya emang agak ribet ya, De Purwokertoske Hulp en Spaarbank der Inlandshoofden. Tapi nama ini nunjukin tujuan awalnya, sebuah bank bantuan dan simpanan untuk para priai. Mungkin kedengarannya eksklusif ya, tapi inilah bibit dari sebuah revolusi keuangan. Lahirnya bank ini baru permulaan loh. Puluhan tahun berikutnya benar-benar menguji ketahanannya sampai ke batas maksimal. Perjalanan bank ini betul-betul mencerminkan gejolak yang dialami bangsa Indonesia. Perjalanan bank ini itu seperti cermin sejarah Indonesia. Waktu pendudukan Jepang, operasinya terganggu. Tapi begitu merdeka, tahun 1946, bank ini bangkit jadi bank pemerintah pertama. Terus di tahun 68, pemerintah mengembalikannya ke akarnya, fokus ke pedesaan. Setiap zaman bawa tantangan baru, dan BRI nggak cuma bertahan, tapi juga terus bertransformasi. Jadi, ini poin yang paling penting, meskipun nama, struktur, bahkan negaranya ganti-ganti, DNA bank ini untuk melayani rakyat kecil itu nggak pernah hilang. Semangat inilah yang bikin dia terus relevan melewati berbagai zaman. Setelah berhasil melewati semua kekacauan itu, bank ini nggak cuma bertahan, dia menemukan kekuatan supernya. Nah, sekarang kita masuk ke babak transformasinya setelah kemerdekaan. Disinilah letak kejeniusannya. Konsep unit desa ini kedengarannya sederhana ya, tapi dampaknya itu revolusioner. Untuk pertama kalinya, orang-orang di pelosok desa bisa merasakan layanan bank yang nyata, gampang dimengerti, dan pas sama kebutuhan mereka. Ini adalah langkah besar dalam inklusi keuangan. Dan ini nggak cuma sukses di Indonesia aja loh, inovasi ini jadi cetak biru, jadi contoh buat banyak negara berkembang lainnya. Sebuah konsep yang lahir dari kebutuhan lokal di Indonesia ternyata jadi inspirasi global. Ini nunjukin betapa kuatnya solusi yang benar-benar berasal dari masyarakat. Oke, kita lompat sekarang ke era yang lebih modern. Fondasi kuat yang dibangun puluhan tahun itu ternyata jadi aset paling berharga waktu menghadapi tantangan baru, krisis keuangan dan revolusi digital. Krisis moneter 97 jadi ujian terberat. Waktu banyak bank besar yang ngurusin korporasi raksasa pada tumbang, BRI justru berdiri kokoh. Kenapa bisa begitu? Karena fondasinya adalah jutaan pengusaha mikro, sektor yang ternyata paling tangguh waktu ekonomi lagi goyang. Ini jadi bukti paling kuat dari model bisnisnya. Masuk milenium baru, BRI bikin langkah transformatif. Di tahun 2003, mereka masuk ke bursa saham lewat IPO. Ini bukan cuma soal cari modal ya, ini adalah langkah menuju era baru yang lebih transparan dan akuntabel, mengubah bank rakyat menjadi perusahaan publik modern kelas dunia. Dan tentu aja BRRI nggak mau ketinggalan zaman. Bank ini beradaptasi dengan era digital, tapi dengan caranya sendiri yang unik. Inovasi kayak BRI Link ini contoh brilian gimana teknologi bisa dipakai untuk memperluas jangkauan sampai ke daerah paling terpencil sekalipun, mengubah warung kecil jadi titik layanan perbankan. Nah, sampailah kita di hari ini. Setelah lebih dari seabad, BRI udah jadi raksasa. Tapi pertanyaannya, apakah jiwa bank kecil dari Purwokerto itu masih ada?
Dari sebuah bank kecil di Purwokerto, sekarang jadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Scale-nya emang udah raksasa. Tapi yang luar biasa adalah komitmennya ke sektor UMKM itu nggak pernah luntur. Inilah benang merah yang menyatukan seluruh perjalanannya. Filosofi ini bisa dirangkum dalam 3 frasa sederhana tapi kuat banget. Lahir dari rakyat, ingatkan misi awalnya melawan rentenir, tumbuh bersama rakyat, lewat inovasi unit desanya. Dan bekerja untuk rakyat, komitmennya sampai sekarang ke UMKM. Inilah DNA BRI yang sesungguhnya. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Sejarah udah membuktikan ketangguhan misinya. Tapi, seiring pertumbuhannya yang makin besar, tantangan untuk menyeimbangkan antara cari untung dan tujuan melayani rakyat kecil itu akan selalu ada. Gimana masa depan akan menjawabnya? Ya, waktu yang akan membuktikan.